Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Before 30. Saya Philip Mantova dengan senang dapat kembali membawakan acara kesayangan Anda. Seperti yang Anda lihat, saya sedang berada di Singapura. Di sini ada banyak air mancur yang sangat indah dan ternyata ini bukan cuma untuk bagus-bagusan. Seseorang pernah memberitahu saya bahwa ada kepercayaan Feng Shui di belakangnya. Terus terang saya tidak percaya terhadap ramalan. Tapi siapa tahu di antara pemirsa ada yang merasa Feng Shui hidupnya kurang baik. Apes melulu dan nasibnya selalu buruk. Sekalipun berusaha untuk mengubahnya dari waktu ke waktu selalu terulang lagi perkara-perkara yang tidak baik. Apalagi kalau sudah terjadinya turun-temurun. Saya punya kabar baik buat setiap orang yang seperti itu. Ada satu jalan keluar, ada seorang pribadi yang bisa menyembuhkan kita sampai ke takdir-takdir kita. Menyembuhkan sampai ke akar-akarnya, sembuh sampai tuntas, namanya Yesus. Jikalau Anda sungguh-sungguh serius ingin bebas dari lingkaran setan yang selalu menjebakmu di dalam hidup ini, saya tantang Anda untuk tidak mengganti channel saluran televisi ini. Sebab sebelum 30 menit berakhir acara ini selesai, bahkan tubuh Anda pun akan disembuhkan, apalagi hidup Anda pasti akan diselamatkan. Saya percaya dampak daripada acara ini dalam hidup Anda akan permanen. Saya akan kembali setelah yang satu ini dan tetap di sini bersama dengan saya, sebab sebentar lagi nasib Anda akan berubah. Dengan kuasa-Mu, selamatkanlah hidupku.
Pemirsa, mari kita sekarang membaca Alkitab dan kita melihat bagaimana kalau Tuhan sembuhkan seseorang, pasti sembuh sampai tuntas. Ayatnya di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota itu baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Pemirsa, kalau Anda ingin sembuh secara tuntas dan tidak tanggung-tanggung, maka mari kita cari sumber permasalahannya. Jangan kita salahkan siapa-siapa. Minta hikmat Tuhan, dan Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita mana akar permasalahan itu. Sama dengan penduduk kota ini, mereka berkata bahwa air itulah penyebab keguguran. Tetapi Elisa nggak puas sampai di sana, dia minta ditunjukkan di mana mata airnya, sebab dia mau sembuhkan, dia mau jadikannya sehat. Sama dengan kita, kalau kita mau jujur, seringkali kita bisa menjelaskan kenapa kita berada dalam keadaan seperti ini hari ini. Memang betul ada banyak sekali hal yang di luar kendali kita. Contohnya kalau kita jatuh sakit, penyakit kita kan kita nggak pilih, tiba-tiba aja datang. Memang kalau apa yang di luar kendali, serahkan pada Tuhan karena Dia yang Maha Kuasa. Tetapi apa yang kita pahami, nah itu tugas kita, itu tanggung jawab kita. Seperti apa contohnya? Seperti ini, ada orang tertentu yang sakit sejak dia kepahitan dengan seseorang. Dia tidak bisa ampuni di hatinya. Lalu tiba-tiba seolah-olah segala sesuatu tidak beres dalam hidupnya. Perlahan-lahan, tapi pasti dia semakin terpuruk keadaannya. Keadaan kesehatannya pun juga menjadi memburuk. Mau ke dokter mana-mana juga nggak berguna. Kalau seperti itu kita menunggu mujizat, bukan? Tapi sebelum mujizat itu, sebenarnya mujizat itu gampang. Alkitab berkata, Tuhan itu tidak jauh. Dia itu tidak menyembunyikan dirinya, tetapi menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita adalah apa? Adalah dosa kita dan kejahatan kita yang membuat telinganya tidak mendengar doa-doa kita. Bukan Tuhan itu jahat atau jauh, tapi Tuhan itu ingin kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau Tuhan itu mau selesaikan masalah kita, Dia selesaikan sampai duduk permasalahannya. Kalau Tuhan mau cabut akar dosa atau sakit penyakit, itu sampai ke akar-akarnya. Dia selalu melakukan suatu tugas dengan tuntas sampai selesai dengan sempurna. Itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Itu yang Yesus mau lakukan bagi hidup Anda, yaitu memberikan apa yang Dia beli dengan harga yang mahal di kayu salib kepada Anda hari ini. Maukah Anda jujur dengan Tuhan? Dan kalau Anda terbuka hatinya, pasti Anda bisa mengerti. Dan Tuhan pasti menunjukkan jawabannya. Ada juga orang yang suka hidup di dalam dosa, jauh dari Tuhan. Lalu dia merasa setelah itu tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Kemana-mana apes melulu, bad luck selalu. Dan orang itu mulai dugem, pergaulan buruk, pakai obat terlarang, minum minuman, rumah tangganya pun mulai hancur. Selingkuh pun mulai terjadi dalam pernikahannya. Kalau itu keadaan Anda, jangan minta mujizat agar pernikahan Anda sehat, supaya anak Anda sembuh. Semua kutuk itu nggak pergi begitu saja hanya karena berdoa. Tetapi doa harusnya membuat pikiran kita terbuka untuk melihat sumber permasalahan kita. Mata airnya di mana? Itu yang harus disehatkan, kembali pada Tuhan. Buat suatu doa yang sederhana, Tuhan aku mau kembali, tolong aku untuk berhenti. Aku mau menghindari pergaulan burukku. Mulai ganti nomor telepon kalau perlu. Bahkan kalau memang sudah begitu parah sekali keadaan Anda. Kalau butuh, jangan takut membuat langkah radikal seperti pindah alamat, pindah kota. Bukan berarti lari dari masalah, tapi kalau Anda mau berubah, tidak ada yang namanya perkara yang terlalu susah. Kalau Anda betul-betul putus asa, tidak mau menjadi sama seperti hari ini, Tuhan pasti memberi kekuatan Anda untuk keluar dari masalah Anda tersebut. Saya yakin mujizat sudah ada di ambang pintu, sudah menunggu Anda, sebentar lagi dibuka, sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Sekarang kita langsung ke ayat terakhir, yaitu ayat 22. Demikian bunyinya. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini,
sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Mengapa air itu menjadi sehat hingga hari ini? Karena sembuh sampai tuntas. Istilahnya tanaman yang tidak diinginkan tercabut, bukan cuman tumbuh-tumbuhannya aja, tetapi sampai ke akar-akarnya sehingga tidak tumbuh lagi. Maukah Anda penyelesaian masalah yang seperti ini? Tuhan janjikan bahwa ini available atau tersedia buat Anda dan saya. Tapi jalan Tuhan selalu lewat firman-Nya. Firman gimana? Dalam cerita Elisa tadi dijelaskan bagaimana Elisa minta sebuah pinggan diisi garam, lalu garam itu dilemparkan bukan cuma ke airnya, tapi juga ke mata airnya. Nah, pinggan itu adalah pemberita Injil. Seperti saya, garam itu adalah Injilnya, yaitu berita yang Anda dengar saat ini. Lalu siapakah airnya? Andalah airnya itu. Tapi bukan cuma Tuhan selesaikan kehidupan Anda di permukaannya saja atau asal-asalan. Tuhan mencari, membantu Anda menemukan sumber masalahnya, mata airnya di mana. Maka Injil itu akan sampai ke duduk permasalahan dalam hidup Anda dan menyehatkan kehidupan Anda, menyembuhkan sampai tuntas. Itu yang Tuhan mau lakukan sekarang bagi kehidupan setiap kita. Jikalau ada sebuah firman yang Anda ingat, contohnya seperti mengampuni yang saya sebutkan tadi. Kalau Anda sungguh-sungguh menerapkannya, maka mata air itu akan sehat. Maka akar daripada permasalahan Anda akan tercabut semuanya. Mungkin firman itu adalah firman tentang pertobatan. Masalah meninggalkan kehidupan lama kita. Taati saja, taati saja. Kalau Tuhan suruh kita menghindari sesuatu, karena Tuhan tidak suka dengan itu, turuti saja. Hidupmu pasti akan berubah. Dan juga kalau memang Anda nggak tahu sama sekali apa yang ada di dalam Alkitab, Anda nggak pernah membacanya, tetapi lewat acara ini Anda merasa firman sederhana ini mengetuk pintu hati Anda. Nah, itu berarti tanda bahwa Allah ingin menyembuhkan kehidupan Anda. Sungguh Anda pasti akan mengalami mujizatnya. Hidup Anda pasti diubah. Penyakit Anda pasti sembuh sekarang juga. Dan juga kehidupan Anda akan punya makna yang baru, tujuan yang baru. Itulah namanya keselamatan. Pengampunan dosa diberikan dengan cuma-cuma. Maukah Anda mengalami semua itu? Bukan besok, bukan nanti, bukan bulan depan, tahun depan, atau nanti setelah kita mati. Sekaranglah saatnya, sekaranglah waktunya Anda pasti akan menerima dari Roh Kudus. Saya mau ajak Anda berdoa. Pesan singkat ini kalau memang betul-betul mengena kepada Anda, ini bukan kebetulan. Roh Allah ada di dekat Anda berbicara saat ini. Dan Dia segera akan mengulurkan tangannya, tangan yang tidak kelihatan itu. Dan menjamah air itu, menyehatkannya. Dan menutup mata air itu dari segala permasalahannya. Racunnya semua akan dikeluarkan dengan cara yang ajaib. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Pulih artinya menjadi baru, menjadi lebih baik daripada semula. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 这位刘同学，他的不要先说他自己的吗？这是他的，这是他的，这是你的，是他还是他的？是他的，这是他的妈妈。是你的，你自己带过来，自己带过来啊，做得蛮正常。我可以借这个吗？等一下结束了之后就推给你，你可以回去卖掉，还是这是你自己的吗？那是谁的？我阿嬷。那你不可以卖掉，你要推回去，你不需要这个了。掌声给耶稣。OK， 你跟我说发生什么奇妙的事？他2个礼拜前打篮球，他的右脚的韧带受伤，医生说至少要6个礼拜才会好。可是他昨天来到神大年聚会，他就完全好。他带这个来，可是离开的时候他就不用这个了。他本来是很痛，他连脚都不能够碰到地板，所以他用这个。有没有人带篮球？我也是打篮球的，有没有人 ？Who knows if anybody brings a basketball？ 有可能啊，人家是下完课之后带。有吗？打完球直接来，有没有？快点带过来，有的话你就举手。有没有篮球？没有办法可以看到。啊，看不到大家举手。没有吗？那我们假装好不好？打篮来 ，You guard me, come on。来，你来挡我，你防守他。防守牧师。你是打篮球的对不对？你打篮球吗？我也是打篮球的，我现在打球。这个 This is the ring。啊，这个篮筐在这边。篮筐在这里。shoot， 所以你要防守牧师不能够上篮筐。Protect me, come on。靠近一点啊！我很厉害的，你不靠近我就。
跳啊跳啊，为什么跳？啊，再跳，再跳，跳跳跳跳，你跟我跳的水高，来一起跳。哈利路亚，come on！ Haleluya. Bapak ini 9 bulan lalu mengalami kecelakaan Pak Philip sehingga kaki kirinya patah tulang dan disambung tetapi tidak bisa menjadi sempurna, tidak bisa jongkok dan berlari. Tapi pada saat didoakan hari ini, Bapak ini mampu jongkok dan berlari dengan baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ikuti saya tadi seperti ibu tadi, gampang kan? Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan ya. Rasakan dan nikmati. Lari ke sini dengan saya. Setia Tuhan. Kecaplah dan balik. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih terimalah ulah Paulus di dalam nama Yesus Kristus. Pemirsa, sebentar lagi Tuhan Yesus mau menyembuhkan Anda secara tuntas. Saya mau mengambil waktu yang lebih panjang untuk melayani Anda di dalam doa. Mari, saya ajak Anda kerjasama dengan saya. Ini waktu-waktu yang sangat-sangat kritis sekali bagi beberapa orang. Dan saya tahu ini masa-masa penentuan bagi kehidupan Anda. Sesuatu bisa terjadi atau tidak terjadi, semua tergantung bagaimana Anda membuka hati. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Jangan hiraukan kanan kiri orang-orang sekeliling Anda sebab mereka tidak mengerti. Tapi ini urusan Anda dengan Tuhan. Ulurkan tangan Anda seperti ini ke depan layar televisi Anda. Dan ikut saya berdoa. Dan saya minta kepada Roh Kudus untuk menunjukkan kepadamu apa yang menjadi sumber permasalahan Anda. Tuhan, kami memanggil namamu. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Ya Tuhan, Engkau memiliki setiap hati pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Tuhan, Engkau maha tahu dan Engkau juga maha kasih. Karena itu Engkau tidak pernah berubah sama sekali. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasa-Mu tetap bekerja dengan luar biasa. Sekarang ya Tuhan, biarkan kami berhenti sebagai manusia untuk mencari kambing hitam kami. Kami ingin mencari Tuhan dalam permasalahan kami dan menemukan jalan keluar dan jawabannya. Hamba tahu jawaban itu sudah ada di sini sekarang ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, Kau jamah setiap hati yang paling keras, mulai dari yang paling kaku. Tuhan lembutkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau panggil kembali mereka yang sudah lari dari hadirat-Mu, agar mereka sembuh dan pulih. Roh Kudus beritahu saya ada seorang pemirsa bernama Rani. Anda sudah pergi meninggalkan suami Anda, dan untuk pergi dengan seorang pria yang lain. Pulang. Kembali Anda menyaksikan televisi ini tidak dengan sengaja. Meskipun Anda tahu seorang teman pernah memberitahu kepada Anda untuk menyaksikannya, mereka mencoba menarik Anda kembali tapi Anda mengeraskan hati. Tapi sekarang tidak kebetulan Anda menyaksikan saya. Kembali suami Anda sudah mengampuni Anda. Tuhan akan hapuskan aib dan rasa malumu. Sebab Tuhan mengampunimu, dan satu konfirmasi lagi, suami Anda juga akan memaafkan Anda. Pulang kembali, Anda punya rumah tangga yang akan bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya ucapkan kesehatan. Pernikahan Anda menjadi sehat di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan Anda. Sandra, seorang bernama Sandra yang selalu mengeluh karena dia merasa dirinya, Anda merasa Anda adalah anak haram. Karena orang tua Anda, mama hamil di luar nikah. Meskipun akhirnya menikah juga, tapi Anda masih ada perasaan tidak terima. Ampuni papa mama. Kalau enggak begitu, Anda enggak akan pernah bebas dari kebiasaan seks bebas. Itulah akarnya. Cabut. Di dalam nama Yesus, aku cabut akar itu. Lebih jahat dari kanker. Karena ini merusak kehidupan, bukan cuma sekarang, tetapi kehidupan yang akan datang, kebinasaan, dan dampaknya itu kekal. Apa yang keputusan Anda yang Anda ambil hari ini, sungguh-sungguh tidak akan Anda sesali selama-lamanya ketika suatu hari nanti Anda berada di sorga. Tetapi bukan cuma di dalam kehidupan yang akan datang, di dalam hidup yang sekarang, Anda tidak harus jatuh dari tangan satu pelukan pria kepada pria yang lain untuk mencari kasih. Yesus mengasihimu, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah bagimu. Sandra, ampuni papa mama di dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu orang yang suka mengomel melulu.
bertobat di dalam nama Yesus. Anda adalah anak Tuhan, orang Kristen, tapi Anda selalu merasa Tuhan tidak jawab doa Anda. Anda mulai curiga, mulai ragu, dan bukan cuma itu, Anda mulai menghakimi Tuhan. Kata-kata Anda sudah mulai masuk ke dalam kategori hujatan. Cepat bertobat di dalam nama Yesus, belum telat. Saya percaya doa Anda terjawab jikalau Anda rendah hati. Semakin angkuh, belenggu semakin kaku. Jangan harap Tuhan harus membuktikan sesuatu. Bukannya sebaliknya, kita manusia yang harus membuktikan diri kita kepadanya. Tuhan tidak harus jawab doa Anda dan saya. Kalau Tuhan lakukan itu hanya karena cinta. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, dan juga dengan lidahmu. Bertobatlah saudariku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mengucap syukur, hamba berdoa untuk setiap pemirsa sekarang dalam setiap kebutuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sekarang angkat ya Tuhan setiap orang yang usahanya sedang jatuh, lagi bangkrut, supaya mereka tidak menuduh diri, tetapi Tuhan beri hikmat untuk evaluasi di mana mereka telah membuat keputusan yang salah. Bangkit, saudaraku, pemirsa, bangkit Anda yang usahanya sudah terpuruk, bangkit kembali dalam nama Yesus. Mulai dengan sederhana nggak apa-apa. Mulai kerja dengan orang juga jangan malu. Yesus bisa memulihkan ekonomimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada juga beberapa saudari, beberapa pemirsa yang lagi berjuang melawan kanker payudara. Jangan khawatir, Tuhan menyertaimu. Kita berdoa untuk mujizat terjadi secara instan di dalam nama Yesus. Tapi jikalau melalui proses, Tuhan akan meneguhkan setiap langkahmu. Sungguh Tuhan kalau sembuhkan akan sampai tuntas. Anda akan semakin baik, Anda akan semakin sembuh, dan suatu hari akan sembuh total. Kita beriman hari itu akan tiba. Anda akan punya hidup lebih panjang daripada yang telah divoniskan terhadap Anda. Saya percaya semua ini Tuhan berikan sekarang sembuh secara tuntas. Karena Yesus mengasihi kita semua. Dan Tuhan sekarang melemparkan garam itu, Injil itu. Dan sekarang urapan Tuhan mengalir sampai ke mata air. Di mana duduk permasalahan Anda diselesaikan di Kalvari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa, Anda diberkati. Saya yakin Anda diberkati. Sesuatu sedang terjadi. Ada pemirsa yang sekarang masih tetap dalam keadaan berlinang air mata karena Tuhan menjamah. Biarkan setelah acara ini selesai, Anda bisa tetap di dalam hadirat Allah. Tetapi tidak sedikit juga masih menanti. Jangan khawatir, masih ada episode kita yang akan datang. Tapi jangan tunggu sampai saya muncul di depan televisi. Sekarang juga Anda bisa cari Yesus, pergi ke gereja, beli Alkitab, buka halamannya, Anda akan menemukan janji-janji Tuhan di dalamnya. Kita kontak terus lewat sosial media, email, dan segala yang tertera di depan Anda, termasuk nomor kontak untuk Anda dilayani oleh konselor. Saya yakin janji Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan bekerja tidak pernah setengah. Terimalah janji ini, dan mulai hari ini jadilah lebih baik, jadilah lebih benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkatimu.